Shalom, saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini merupakan bagian terakhir dari seri renungan yang saya bawakan tentang pencobaan. Sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, yang kami nikmati, sungguh kami bersyukur dan kami bersuka cita di dalam Engkau. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan kembali. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami, supaya kami boleh mengerti dan mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengawali bagian akhir ini dengan mengajak saudara untuk berandai-andai. Bayangkan suatu saat saudara diajak berkunjung, besuk begitu, ke rumah sakit. Lalu saudara masuk ke dalam sebuah ruangan yang dalam ruangan itu berisi para pasien yang sedang dalam kondisi sakit berat. Mereka sedang sekarat. Keadaan mereka tentu sangat mengenaskan. Saudara melihat mereka, tubuhnya begitu kurus, hanya terbalut tulang terbalut dengan kulit saja. Wajah mereka pun begitu pucat. Mereka hampir tidak punya kekuatan, tidak punya daya, hanya sedikit sekali. Dan mereka pun bicaranya begitu pelan. Nah, saat saudara berjalan dari ranjang yang satu ke ranjang yang lain, saudara pun bertanya kepada setiap pasien, bagaimana kamu bisa sampai pada keadaan seperti ini? Lalu si pasien satu demi satu mengatakan kepada saudara bagaimana awal mulanya mereka terkena penyakit itu. Nah, tentulah setelah kunjungan itu saya yakin akan memberikan pengaruh yang membuat saudara akan sangat berhati-hati sekali dan berusaha untuk menghindari apa saja yang dapat membuat saudara menjadi sakit seperti para pasien tadi. Nah, sekarang cobalah saudara membayangkan, ya, saudara datang ke suatu perkumpulan orang-orang Kristen yang semuanya memiliki suatu kesamaan. Mereka semua sudah masuk ke dalam suatu pencobaan, mereka jatuh ke dalam pencobaan, dan mereka semua mengakhirinya dengan sangat menyedihkan. Di sekeliling saudara adalah jiwa-jiwa yang rohaninya terluka dan menderita. Yang satu terluka karena suatu dosa, yang lain karena dosa yang lain pula. Sekali lagi saudara kemudian menanyai mereka, bagaimana kamu dapat menjadi seperti ini? Lalu mereka pun kemudian bercerita, dan ceritanya sama. Aduh, sungguh malang kami. Kami masuk ke dalam pencobaan, kami jatuh ke dalam perangkap iblis, dan inilah akibat akhirnya. Bukankah setelah kita mendengar kesaksian mereka, cerita mereka, ya, saudara pun seharusnya punya sikap respon yang sama seperti setelah kunjungan dari rumah sakit dalam cerita yang pertama tadi. Setelah mengetahui penyebabnya, akan membuat kita sangat berhati-hati sekali untuk tidak melakukan hal yang sama. Saudara, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Maka bertindaklah sesuai dengan perintah Yesus ini. Ini merupakan satu-satunya jalan yang Allah tetapkan untuk menjaga kita agar tidak masuk ke dalam pencobaan dan jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mengabaikan hal ini akan membuat kita rentan sekali
untuk jatuh. Ya, tinggal tunggu waktunya, cepat atau lambat. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita akan jatuh. Saudara, janganlah kita terlalu pede menyanjung diri bahwa enggak mungkin aku akan jatuh seperti mereka. Aku adalah seorang Kristen yang baik, yang taat, bahkan sejak kecil aku sudah suka belajar. Aku dididik oleh dalam suatu keluarga untuk membenci dosa. Lalu saudara menganggap mustahil bila saudara bisa jatuh dalam tipu daya iblis. Bagaimanapun, jangan pernah lupa. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Paulus sudah memperingatkan kita. Saudara mungkin pernah menerima banyak anugerah di masa silam. Saudara mungkin pernah menikmati pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama Tuhan. Saudara mungkin pernah membuat suatu keputusan, ketetapan hati untuk berdiri teguh. Tetapi tidak satupun dari hal-hal tersebut yang akan menjamin bahwa saudara tidak akan jatuh, kecuali saudara waspada dengan penuh doa. Mungkin saudara punya pengalaman, dulu saya juga orangnya gegabah, tidak berhati-hati. Tapi aman-aman saja, Tuhan tetap menjaga saya sehingga saya tidak masuk ke dalam pencobaan. Puji Tuhan kalau demikian saudara. Tetapi janganlah menyalahgunakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Ia berikan kepada saudara. Kita patut bersyukur atas kebaikan dan kesabarannya. Tetapi segeralah untuk mulai berjaga-jaga sebelum terlambat. Jika saudara tidak mau melaksanakan perintah ini, saudara akan segera dicobai dalam satu atau lain hal untuk melakukan dosa. Siapa yang tahu apa akibatnya nanti? Ingat cerita tentang Petrus, kisah tentang Yudas. Maka Yesus memberikan penekanan dalam Markus 13 ayat 37. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Allah akan mendisiplin mereka yang menolak untuk berjaga-jaga dan tekun berdoa. Saudara ingat juga Daud yang berseru kepada Allah sesudah kejatuhannya. Dia berkata, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Tulang yang kau remukkan. Dalam Mazmur 51 ayat 10 ini. Daud tahu seperti apa rasanya dihukum Allah. Ketika Daud menikmati dosa, itu hanya sedikit waktu saja, singkat saja umurnya. Kemudian setelah itu, dia mendapat ganjaran akan segala perbuatan dosanya. Hukuman, disiplin Tuhan akan segera menimpanya. Saudara-saudara, Tuhan memang akan mengampuni ketika Daud mengaku dosa dan bertobat. Namun dia tetap akan memberikan disiplin, hukuman terhadap Daud. Begitu juga terhadap kita. Jika saudara mengikuti teladan Daud dan mengabaikan tugas berjaga-jaga, cepat atau lambat, saudara mungkin juga harus mengalami pahitnya penderitaan karena disiplin dari Tuhan. Sebagai penutup, hindarilah semua yang kelihatan jahat dan segala jalan yang menuntun pada kejahatan. Potensi-potensi untuk membuat saudara jatuh dalam pencobaan. Terutama lagi saudara, berjaga-jagalah dengan seksama terhadap apapun yang pernah menjadi pengalaman orang-orang Kristen tersandung dia masuk ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa lagi.